Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kemampuan aplikasi. Di sini saya Winda Eka Rahmayani sebagai moderator. Saya David Jasuda sebagai penyaji materi. Saya Fatimah Putri Utami sebagai penyaji materi. Saya Fatimah Jasuda sebagai penyaji materi. Saya Simona Wijayadi sebagai operator dan penyaji materi. Untuk yang pertama, aspek efektif. Peserta didik harus mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mereka dengan cara yang efektif. Rubrik penilaian aspek efektif. Yang pertama, skor 0 tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan baik, dapat membawa hasil dan berguna. Skor 1 sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan baik, dapat membawa hasil dan berguna. Skor kedua, kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan baik, dapat membawa hasil dan berguna. Skor 3, mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan baik, dapat membawa hasil dan berguna. Selanjutnya, kemampuan aplikasi harus mencerminkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya waktu dan upaya. Untuk rubrik penilaiannya, skor 0 tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan tepat atau tidak sesuai dan membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Skor 1 sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan tepat atau sedikit sesuai dan membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Untuk skor 2 kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan tepat atau kurang sesuai dan sedikit membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Selanjutnya untuk skor 3 mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan tepat atau sesuai dan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian ada aspek fasi. Untuk aspek fasi sendiri itu ada, untuk rubriknya yang pertama skor 3 apabila peserta didik mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan dilafalkan dengan baik. Kemudian untuk skor 2 yaitu peserta didik kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan kurang dilafalkan dengan baik. Kemudian untuk skor 1 itu apabila peserta didik sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan sedikit dilafalkan dengan baik. Kemudian untuk skor 0 itu apabila peserta didik tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan tidak dilafalkan dengan baik. Kemudian ada aspek adaptif. Untuk aspek adaptif sendiri itu kemampuan aplikasi yang harus mencakup kemampuan untuk menyesuaikan pengetahuan dan pemahaman dengan berbagai konteks atau situasi yang berbeda. Untuk rubrik penilaian adaptif sendiri, skor 3 itu apabila peserta didik mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah menyesuaikan keadaan. Kemudian skor 2 apabila peserta didik kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara mudah menyesuaikan dengan keadaan. Untuk skor 1 sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah menyesuaikan keadaan. Untuk skor 0 itu apabila peserta didik tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah menyesuaikan keadaan. Aspek efektif. Aspek anggun. Peserta didik harus mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mereka dengan cara yang anggun atau ikhlas. Untuk rubrik penilaiannya, skor 3 mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang aktif dan berwibawa. Skor 2 kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang aktif dan berwibawa. Skor 1 sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang aktif dan berwibawa. Kemudian untuk skor 0 tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang aktif dan berwibawa. Baik, berikut adalah hasil diskusi kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya atau menanggapi hasil diskusi kami, dipersilahkan. Oh iya, dari kelompok berapa Mbak? Silakan Mbak Umi. Saya mewakili kelompok 1 akan bertanya Rubrik yang
kalau izin jawab, kalau kurang mampu berarti kan memang tidak kurang memenuhi nilai. Tapi kalau sedikit berarti ada volume sedikit yang peserta didik mampu melakukan. Sedikit sama kurang, kalau kurang kan berarti tidak ada volumenya. Kalau sedikit itu berarti walaupun tetes berarti kan ada volume. Itu kok satu sama Tapi itu satu balik. sedikit kok di proyeknya. Coba yang oh ya sorry, saya yang kembali ke jawab. Untuk yang kurang mampu berarti kan dia ada kekurangan walaupun tidak maksimal, tapi dia bisa melakukan. Tapi kalau sedikit berarti untuk nilainya itu tidak terlalu memenuhi persekarang seperti itu. Ya intinya untuk kalau kurang berarti kan dia ada sedikit ada nilainya walaupun tidak maksimum. Tapi kalau sedikit ya itu kurang. Penyelesaiannya itu seperti kayak salah tapi dijawab kayak gitu. Jadi seperti Yang mana itu yang mana? yang sedikit. Perbedaan kurang sama sedikit, Pak. Yang Oke, sudah. Itulah sebabnya ketika membuat rubrik, tujuan hadirnya rubrik itu apa toh? Untuk memudahkan Mempermudah penskoran. Berarti mengkuantitatifkan dari kualitas. Gitu kan? Nah, maka kalau tujuannya untuk memudahkan, jangan sampai membuat kita tuh susah lagi gitu. Caranya gimana bikin rubrik itu agar tidak susah lagi? Jangan pakai perkiraan, ya. Maka Nah, yang holistik memang lebih mudah cara membuat rubriknya ya. Tapi cenderung lebih ke perkiraan. Seperti apa? Sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik, sangat tidak baik. Misalkan kalau 5 gitu kan ya. Nah, itu membedakan antara sangat baik dengan baik saja butuh gradasi yang tidak mudah untuk kita justifikasi, betul? Nah, maka hadirnya analitik itu tujuannya agar lebih membedakan sekat antara bagian atas dengan bagian bawah. Maka kalau begitu caranya, hindari lagi istilah begini nih tadi, mampu, kurang mampu. Ini kalau seperti ini, analitik rasa holistik. Iya. Kenapa saya katakan analitik rasa holistik? Setiap komponen ada rubrik sendiri-sendiri. Tapi kalau kita cermati, kuncinya ada di sini. Mampu, kurang mampu, sedikit mampu, tidak mampu. Ini holistik ini aslinya. Betul kan? Nah, maka kalau begitu hindari ini. Caranya bagaimana? Misalkan gini. Siswa sepenuhnya telah menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah, menyesuaikan dengan keadaan. Kesininya hindari kata ini, ya. Hindari kata sedikit, hindari kata yang gradasinya itu perkiraan, ya. Siswa telah menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah, namun misalkan ya, belum melakukan penyesuaian dengan keadaan. Siswa telah menerapkan hasil pembelajaran, namun caranya masih tidak mudah atau sulit, bahkan tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan. Siswa sama sekali belum menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah dan juga menyesuaikan dengan keadaan. Gradasinya jelas. Itu tujuannya analitik. Jadi kuncinya bukan di mampu, kurang, sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Makin susah nantinya ya. Apalagi tadi ada kata-kata setetes. Gimana setetes? Yang netes itu apa gitu? Setetes. Aduh.
Jadi mohon dicermati pada saat menyusun rubrik, ya, gradasinya bukan kata yang tadi ya. Kalau itu yang kalian utak-atik, balik lagi ke holistik, ya. Kemudian apa lagi catatan saya? Adaptif mungkin ya, bukan adaptif ya. Adaptif kan, pakai P kan? Kalau adaptif, berarti kita beradab. Apa itu ya? Oke, kemudian ini nih. Nah, boleh nggak sih ada ini? Ya, serendah-rendahnya hasil kerja siswa, boyo dihargai loh. Itulah kaidah dalam asesmen alternatif. Walaupun mereka itu membubuhkan sedikit saja, setetes tadi, ya tetap ada harganya satu, gitu ya. Karena dalam asesmen alternatif nggak ada nol, kecuali sama sekali nggak dikerjakan tuh nol. Ya, tapi itu nggak usah diatur, ya. Gitu ya. Iya, Pak. Cukup saya kira. Silakan ditutup. Jadi terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Apabila ada yang kurang kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.